Tasidelek Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu Koko Cici serta teman-teman semua yang berbahagia. Selamat datang Bapak Ibu di acara Syukuran Pembangunan Money House Medan. Perkenalkan, saya Angelin. Saya Ken. Kami berdua yang akan menemani Bapak Ibu di acara syukuran selama acara hari ini sampai selesai. Wah, Jel, pagi ini suasananya terasa hangat sekali ya. Melihat begitu banyak umat dan sahabat Dharma yang berkumpul bersama kita di sini. Betul sekali Ken, ketika banyak orang berkumpul ya dengan niat baik ya Ken ya. Dan penuh kebajikan, biasanya suasananya juga terasa lebih damai ya Ken ya. Betul sekali, apalagi kalau dimulai dengan doa. Biasanya harinya juga terasa akan lebih ringan. Nah, sebelum kita membuka acara doa kita pagi hari ini, mari kita menikmati kucing performance dari Jolin Chuanta. Mari kita saksikan penampilan dari Jolin Chuanta yang membawakan judul Dharani Avalokitesvara berkepala 11. Tepuk tangannya Bapak Ibu.
Tes. Wow, luar biasa ya penampilan dari Jolin Cuanta ya Bapak Ibu ya. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi buat Jolin. Baik, terima kasih atas penampilan yang luar biasa dari Jolin Cuanta ya, yang membawakan lagu Darani Avalokitesvara berkepala 11. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menenangkan pikiran dan mempersiapkan diri untuk berdoa. Rangkaian doa kita hari ini dimulai dari Riwo Sangcho atau Puja Asap, lalu dilanjutkan dengan Cerezi dan Raja Aspirasi. Dengan penuh hormat kami mempersilakan Lama Pugu Tashi Rinpoche untuk memulai doa. Tashi Delek, good morning Rinpoche, selamat pagi sahabat Dharma semuanya. Perkenalkan, nama saya Jennifer dan hari ini saya akan menceritakan tentang manfaat dalam pembangunan sebuah vihara. Sahabat Dharma semuanya, hari ini kita berada di sebuah tempat yang sangat spesial dan sangat sakral. Bangunan ini mungkin hanya terbuat dari batu, semen, dan dipermak sedemikian rupa. Tetapi sesungguhnya tempat ini adalah tempat di mana kebijaksanaan akan bertumbuh. Tempat di mana kobat-koba akan dibabarkan. Tempat di mana doa-doa dilantunkan. Dan tempat di mana generasi demi generasi mempelajari tentang kesabaran dan kebijaksanaan. Dalam sejarah Buddhisme juga mencatat sebuah momen sakral yang serupa. Hal ini terjadi di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Magadha. Di sana hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana, yaitu Raja Bimbisara. Pada saat itu, raja mendengar bahwa Buddha Gautama telah mencapai pencerahan sempurna dan akan datang ke negerinya. Hati sang raja dipenuhi sukacita. Beliau ingin meminta Sang Buddha dengan para sangha datang ke kerajaannya dan menerima dana makanan darinya. Setelah menerima dana makanan dari sang raja tidak berhenti sampai di sana. Sang raja berpikir, di manakah tempat yang layak untuk sang bagawan dan para sangha untuk tinggal? Tempat ini tidak boleh terlalu jauh, agar para umat masih bisa datang mempelajari dan mempraktikkan dharma. Tetapi tempat ini juga tidak boleh terlalu dekat, agar para sangha masih bisa berlatih dengan tenang. Dengan kebijaksanaannya, sang raja akhirnya mengingat bahwa beliau memiliki sebuah taman.
Taman ini terasa sejuk, tenang, dan tidak ada kericuhan. Taman ini bernama Weluwana atau namanya hutan bambu. Taman ini terasa sangat tenang sehingga sang raja mengambil sebuah kendi yang berisi air, lalu sang raja memberikan kepada sang Buddha. Sang raja bertekad, semoga tempat ini menjadi tempat berdiamnya para pencari kebenaran. Semoga Dharma dibabarkan dari tempat ini, dan semoga semua makhluk mendapatkan manfaat dari tempat ini. Lalu sang Buddha menerima persembahan tersebut. Dari sanalah Weluwana menjadi wihara pertama dalam sejarah Buddhisme. Dari sanalah banyak khotbah-khotbah dibabarkan. Dan dari sanalah juga cahaya kebijaksanaan mulai terpancar ke seluruh penjuru. Sahabat Dharma semuanya, sama seperti pada saat Weluwana, semoga tempat ini, gedung ini menjadi Weluwana di masa kini. Semoga Dharma dapat berkembang, semoga kebijaksanaan dapat bertumbuh. Semoga semua makhluk melalui tempat ini dapat mendapatkan cara menuju kebenaran. Gewo, gewo, gewo. Sekian cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Terima kasih kepada saudari Jennifer telah membawakan cerita yang sangat menarik dan menginspirasi. Bapak Ibu, sekedar info, Jennifer adalah salah satu anggota anak mudi dari CIA Team. Nah, CIA Team itu apa? CIA Team itu adalah salah satu komunitas anak muda-mudi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cek di Instagram yaitu CIA Youth Community. Jadi CIA memiliki program atau aktivitas mingguan di hari Minggu pagi itu ada persembahan air bersama, lalu di sore hari itu ada membuat komik yaitu komik_samsara Instagramnya. Ini ada video mereka sedang membuat komik dengan AI. Nah jadi zaman semakin canggih kita memaksimalkan AI membuat komik. Hebat ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan Boleh dong, untuk tepuk tangannya. CIA Bapak Ibu. Baik, untuk acara berikutnya hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan terima kasih kepada Guru Spiritual Money House Indonesia, yaitu Lama Purbu Tashi Rinpoche, maka dari Panitia Pembangunan Money House Medan akan mempersembahkan mandala kepada Guru Spiritual Money House Indonesia. Kepada tim persembahan mandala, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita akan melakukan persembahan mandala yang akan diwakilkan oleh Bapak Herianto Salim. Kita mulai. Om Benjra Sato Samaya Manu Palaya Benjra Sato Tenoba Trita Dido Mebawa Suto Koyo Mebawa Supo Koyo Mebawa Anurakto Mebawa Sarwa Sidi Metrayasa Sarwa Karma Susame Sitam Shriya Kuru Hum Ha 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 ho Bagawan Sarwa Tata Gata Benjra Mamusa Benjri Bawa Samaya Sato Yeah. Om Benjra Okay, Julie, let me read it. Oh, I thought mandala offerings of the shrine. Yes. No need for me. Oh, okay, I read. Yeah. No, I understand. That's very nice of you, but yeah. Okay. Let me read. Oke, kita mulai. Om benza sadu samaya manu balaya benza sadu tena ba teda dudu meba sudu gaya meba sumbu gaya meba wa ane rada meba wa sawa zide medaya sarva kama suzame sidam shriya guru Bhagavan Savadadanga Benzrama Memoza Benze Bhave Mozamaya Sado
benza bumi ao ji nambrada wanje serje sa je wo benza rege chi jari koyo gi rave yonsu koye uzuri jaburi ujora shira le babu lu zambu le lu balo je ja damini le da le ba nga ya da nga ya shi yuen de da la jo de dami ye da dami ye je da rimbo je re wo ba zam ye je de je ye ba ma mo ba ye lo do ko lo rimbo je su mo rimbo je lombo rimbo je lombo rimbo je da jo rimbo je mo bo rimbo je terjembo ye bomba gemo ma trewa ma do ma para ma ni ma trijya ni ma da wa rimbo je do chole nambra jave jatse Uzo lada mi banje bozo zoba mazawa me baranjama jazu tuje chalende umbra kote lama yedam sanje janju semba bawokan shujo somi zoda jeba nala bora jewu tu jin zhou yu dun du xie zhi zhi xie ne jin la du su on men zha la bong za me ga samo zha sa pa ra na sama ye a hong. Okay, okay. Ni zhi men zha zang bo de bo wei cha zhi lam la pa chi men jo xi tu sum de xie gong ba to ba si ba me zhe xie wa me ne xie nam ga zhou wa zhou ra shu cha sa wa da chu ji xia ba da ji su yi ra gu xi su ge wa zhong se da gi ji sa tam jie da gi jiang zhi qi ngu. Baik, terima kasih kepada Rinpoche telah memberikan bimbingan untuk persembahan mandala. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ingin mendengar pesan dan nasihat dari Lama Purbu Tashi Rinpoche selaku guru spiritual Money House Indonesia. Kepada Rinpoche kami persilahkan. Rinpoche,
we will kindly ask for some advices from Rinpoche to all of us. And Tashidele Namo Buddhaya, thank you everyone for coming today for the celebration. So the whole starting and the process of General Money House and especially the project of this building, briefly that we just saw from a video and documents, and also and also Aya explained some of the important points, and so this is a result of team sponsors and everyone who contributed, and so after many years effort, then we got this result. Wonderful place with with holy shrine, and there are several different shrines, and all this very well prepared with a holy statue shrine, and all that we have completed. And so in short, I'm very grateful. Thank you to everyone who contributed. Baik, jadi Tasidele Namo Buddhaya semuanya. Jadi terima kasih telah datang untuk peringatan atau acara syukuran gedung Money House yang baru ini ya. Jadi proses dari seluruh pembangunan Money House ini, proyek ini adalah salah satu proyek Money House yang paling besar ya, yakni adalah membangun bangunan ini. Jadi kita tadi sudah secara singkat melihatnya melalui video dan juga melalui dokumen-dokumen yang telah dijelaskan oleh Ko Herianto Salim atau Ko Ayau. Nah, jadi ini adalah bangunan ini adalah hasil dari semua tim, semua pengurus, semua sponsor, donatur dan lain sebagainya. Setelah bertahun-tahun kita merencanakan ini, setelah bertahun-tahun pembangunan dilakukan, inilah hasilnya, yakni sebuah tempat yang sangat indah dengan sebuah altar yang suci, dan kita juga memiliki beberapa altar bukan hanya di lantai ini saja. Jadi semuanya sudah dirancangkan, direncanakan dengan baik sekali. Ada perupang Buddha, juga ada altar dan lain sebagainya. Jadi segalanya telah rampung, segalanya telah selesai, dan Rinpoche merasa sangat berbahagia dan berterima kasih kepada kita semuanya. And so not only the physical building and the place, but we have since many years progress of that structure of studies and practices, community of that is here. So here here with that is we created come from intention of first. So we as we understand Buddha himself. Before giving teaching, and before Buddha become Buddha practiced the Dharma many countless eons, lifetimes and eons, and finally Buddha achieved Buddha achieved the Buddhahood. Buddha become a Buddha. The whole purpose of Buddha becoming Buddha is to help sentient beings.
And in order to help sentient beings is main how Buddha helped sentient beings, Buddha giving teachings, Dharma. And Buddha Dharma is the way and the method to liberate sentient beings from samsaric suffering. And for we understood, we understand that, and so with that we also our intention is to be part of Buddha's activity of helping sentient beings, being to be part of Buddha's aspiration of helping sentient beings removing, liberating from samsaric suffering. So that is Buddha's teachings, and we try to also to be part of that, and we provide the place and community and the programs of serious and sincere studies of authentic Buddhist teachings and the practice. So that is what is this place about, and that is and by now quite well established as we resolve that we are celebrating today, both the physical building place and also programs of studies and practices that we have at the weekly schedule, monthly schedule, and the yearly programs and all that. Baik, jadi bukan hanya bangunan fisik ini ya, bukan hanya bangunan Money House, tapi kita juga sejak bertahun-tahun yang lalu, kita selain struktur tempat ini, kita juga memiliki berbagai pengajaran, berbagai praktik, berbagai program, dan juga komunitas juga ada di sini semuanya. Jadi ini semua adalah sebuah niatan, yakni kita mengerti bahwasanya Sang Buddha sebelum beliau mengajar, atau sebelum beliau mencapai pencerahan, beliau memiliki sebuah aspirasi untuk mencapai pencerahan demi manfaat semua makhluk. Jadi Sang Buddha berlatih dalam banyak sekali kehidupan, dalam hitungan kalpa yang sangat-sangat tak terhingga, dan pada akhirnya mencapai kebudaan. Jadi mengapa Sang Buddha berlatih hingga selama itu? Mengapa Sang Buddha capek-capek berlatih mencapai kebudaan? Tujuannya adalah untuk membantu semua makhluk hidup, untuk menolong semua makhluk hidup. Nah, untuk bisa menolong semua makhluk hidup, maka Sang Buddha mengajarkan Dharma. Ajaran Dharma beliau adalah sang jalan, adalah metode, cara untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Jadi kita semuanya mengerti hal itu, dan kita memiliki sebuah niatan, kita ingin menjadi salah satu bagian dari aspirasi Sang Buddha. Kita semua ingin menjadi salah satu bagian dari aktivitas Sang Buddha untuk menolong semua makhluk. Yakni Sang Buddha beraspirasi untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan-penderitaan alam rendah ataupun penderitaan samsara. Jadi kita mencoba untuk menjadi bagian dari Sang Buddha, aktivitas Sang Buddha, dengan cara membangun tempat ini, membangun bangunan Money House, membentuk komunitas Money House dengan program-program pengajaran dan lain sebagainya. Jadi ini semua adalah contoh dari aktivitas Sang Buddha. Jadi ini adalah tujuan dari Money House. Kemudian sekarang Money House ini bangunannya telah kita bangun dan telah rampung, telah selesai. Jadi baik bangunan fisik maupun program dari pengajaran, praktik, dan lain sebagainya kita lakukan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun juga. So with that also intention of so doing all these projects, the intention of contributing a little bit being part of Buddha's aspiration or activities, providing this Buddha Dharma for generally sentient beings, you can say, but particularly here, local community here. And also my intention also doing this to repay
kindness to gurus, Dhamma gurus, and also parents and sentient beings, those who I owe their kindness to repay back, and yeah, for those reasons, that is my intention. I'm sure your intention, all of that team and the sponsors and whoever contributed in this project, and this project will so as your intention of repay pay and dedication to your whoever parents or closest one, those who are deceased, those who are alive, and whatever purpose, the intention intention and the dedication you you did with this great virtues, the project that you contributed, and I'm sure that that will be very fruitful and has been virtuous. And with this, once again, I'm very grateful to you all, that your great contribution, courage, and diligent, patient, and until now we come up with this much result. And then I hope you will continue the support this ongoing project or program studies of study and practicing the programs, Dhamma programs here, and then I hope it will bring great benefit, and pengembangan Buddha Dharma, studies of teachings and practices of the Buddhist practices that will continue flourish, and so many countless people, practitioners, people benefit, and will remain many generations and many hundreds and thousands of years, continue benefiting through the result of our intention and aspiration and doing this, setting up this Dhamma place and community. Thank you. Ya, baik. Jadi salah satu niat dari Rinpoche dari melakukan ini atau membangun gedung Money House ini adalah untuk agar kita semua memiliki tempat agar ajaran Buddha Dharma bisa berkembang, dan juga kita juga memiliki sebuah niatan untuk membayar kembali budi dari orang tua, dari para guru kita, dan juga orang-orang yang kita kenal maupun semua makhluk. Jadi kita melakukan ini, kita Rinpoche juga yakin bahwasanya kita juga memiliki niat yang sama. Semua tim, sponsor, semua yang berkontribusi pada proyek ini juga pasti ingin mendedikasikan atau melimpahkan jasa ini kepada siapapun yang dekat kepada kita. Contohnya orang tua, orang-orang terdekat, sanak keluarga yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Apapun yang telah kita lakukan ini, kebajikan ini, Rinpoche mengatakan bahwa ini akan berbuah dengan sangat baik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, Rinpoche mengatakan bahwa beliau sangat bersyukur sekali, sangat berbahagia dan sangat berterima kasih sekali kepada semua kontribusi dari Bapak Ibu, semua keberanian, semua kerajinan, dan semua tekad-tekad hingga bisa mencapai hasil yang seperti ini, yang baik sekali. Rinpoche berharap Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bisa terus membangun, mensupport tempat ini, mensupport proyek-proyek Dharma kita, mensupport segala program Dharma maupun praktik-praktik Dharma di tempat ini. Dan Rinpoche juga berharap ini akan membawa manfaat yang besar bagi kita semuanya, dan semoga ini bisa menjadi salah satu sebab Buddha Dharma berkembang, khususnya di tempat lokal ini maupun di tempat lainnya, dan juga
ini semoga bisa menjadi sebuah tempat yang baik untuk kita semuanya belajar ajaran Buddha Dharma, mempraktikkan Dharma, dan semoga ajaran Buddha Dharma terus berkembang. Kemudian semoga juga tak terhingga orang-orang maupun para praktisi secara dalam generasi ke generasi hingga ratusan bahkan ribuan tahun ke depannya, semoga mereka semuanya mendapatkan manfaat karena tempat ini telah kita rampungkan. Terima kasih, kata Rinpoche. Yeah, in short, I would like to say thank you to team, sponsors, and everybody contributed, that including neighbors around here and the whole community. Everyone has been very helpful, supportive for this noble project, and today we are celebrating the part of the project is completed, and now after that we have to continue do the studies and practices. Thank you so much. I myself is totally volunteer. As much as I can, sometimes I come here and volunteer. This place is totally dedicated and belong to the local community here, and so I hope this will be great benefit, and thank you so much everyone. Baik, jadi Rinpoche mengatakan secara singkat, Rinpoche berterima kasih kepada semua tim, semua sponsor, bahkan semua tetangga-tetangga maupun komunitas lokal yang berada di sekitar sini, karena semuanya sangat membantu sekali, semuanya sangat baik sekali dan berjasa hingga tempat ini terbangun dengan baik. Oleh sebab itu hari ini kita merayakannya. Tapi tetap saja setelah ini semua selesai, kita semua tentu harus melanjutkan praktik kita, melanjutkan belajar Buddha Dharma. Nah, Rinpoche sendiri juga volunteer ya, senantiasa membantu tempat ini. Kapan Rinpoche punya waktu luang, Rinpoche tetap datang untuk membantu apa yang beliau bisa lakukan. Jadi tempat ini adalah milik semua komunitas lokal dan Rinpoche berharap agar tempat ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih, kata Rinpoche. Alright. Thank you Rinpoche for the best advice for all of us. Baik, Bapak Ibu, sebagai tanda berhasilnya Money House Medan, maka Yang Mulia Lama Purbu Tashi Rinpoche akan memberikan apresiasi kepada tim pembangunan. Bagi tim yang namanya kami panggil, silahkan maju ke depan dan menerima apresiasi dari Lama Purbu Tashi Rinpoche. Setelah itu tetap di depan bersama kami. Baik, yang pertama kami undang Bapak Herianto Salim untuk hadir di depan bersama kami. Selanjutnya kepada Ibu Elis. Kemudian ada Bapak Edi Chandra. Selanjutnya kepada Bapak Jansin. Kemudian dilanjuti oleh Bapak Irwanto. Kemudian kepada Ibu Julia. Kemudian Ibu Rosna Lim. Kemudian kepada Bapak Joseph Kartono. Kemudian Ibu Betty. Selanjutnya kepada Bapak Henry Forbesley. Dilanjutkan oleh Ibu Marlini Leo. Selanjutnya kepada Ibu Jovita Melita. Selanjutnya Ibu Catherine Hames. Selanjutnya kepada Bapak Haris Mitra. Dilanjuti oleh Bapak Jimmy. Selanjutnya kepada Bapak Erik. Kemudian ada Bapak Leonardo Jensen Winata. Selanjutnya kepada Ibu Winda Chai. Dan ada kepada Ibu Erika. Boleh tepuk tangannya hadirin sekalian. Terima kasih kepada Rinpoche yang sudah memberikan nasihat ya. Dan juga sudah memandu pembangunan Money House Medan dari awal hingga selesai. Dan tidak lupa kita berterima kasih kepada tim pembangunan yang sudah bekerja keras
sehingga saat ini kita memiliki gedung permanen seperti Money House Medan ini. Congratulations. How are you? Yeah, good to see you. Hello, hi. Selanjutnya kami mengundang tim di sisi kanan dan kiri karena di tengah nanti kita bakalan memasuki sesi pemotongan tumpeng. Jadi nanti di tengah-tengah Akan ada akan Rinpoche ada Rinpoche. di tengah-tengah. Jadi silakan sisihkan space sedikit. Terima kasih. Yeah. Ya, Oh, di okay. belakang. Thank you very much. By the way, this is kata offering to the team, but it's particularly those who involved in building project, but many others doing contribution of the money house different ways. So here kata doesn't mean doesn't mean that represent all kind of people who are contributing money house. This is all just building project, but those who you many different way, there are many different team that contributing and doing wonderful job at the work for contributing people to learn and practice Dharma in many different ways. So yeah, I just want to clarify that. Baik, jadi Rinpoche mengatakan ini adalah sebuah persembahan kata kepada semua tim. Jadi Rinpoche mengatakan secara khusus Bapak Ibu Koko Cici yang ada di depan ini, mereka adalah yang berjasa, yang banyak membantu dan mensupport pembangunan Money House hingga saat ini. Tapi bukan berarti hanya mereka saja yang berjasa, hanya mereka saja yang membantu. Banyak sekali para sponsor, donatur dan lain sebagainya juga turut berkontribusi, juga turut membantu atas hal ini. Jadi Rinpoche mengatakan bahwasanya banyak sekali orang yang turut berkontribusi, semua orang telah melakukan ini dengan sangat baik sekali, membantu dengan berbagai jenis cara, dengan tenaga dan lain sebagainya. Jadi mereka telah melakukan sebuah hal yang sangat baik sekali untuk terus mensupport, terus mengembangkan Buddha Dharma agar orang lain bisa belajar dan mempraktikkan Dharma. Yeah. I mean, we have a team that accumulation purification team, CIA team, then there's a welfare department team, and then there's money kids, and then we have many different department and teams and people contributing many different ways. Yeah, that as well as the other. Yeah, and the other people contributed in many different way. Also, other members, sponsors, and supporters, like many different ways. So there's endless to explain. But here, this giving kata is only a part of the building project team. So, but I appreciate and grateful for everybody else contributed. So even there's so that's what I mean. Baik, jadi Rinpoche mengatakan di Money House ini kita memiliki banyak bidang atau memiliki banyak tim. Contohnya ada tim akumulasi dan purifikasi, kemudian ada tim CIA, ada Money Kids, dan banyak sekali bagian-bagian ataupun departemen lainnya yang membantu dengan berbagai cara, dengan berbagai tenaga juga. Jadi selain itu juga ada banyak sekali orang-orang, member-member Money House, umat-umat Money House maupun para sponsor yang membantu. Semuanya membantu dengan cara yang berbeda-beda. Jadi di sini memberikan kata secara khusus adalah kepada mereka yang berjasa membantu untuk dalam proyek pembangunan Money House ini. Tapi bagaimanapun Rinpoche tetap merasa sangat bahagia, merasa sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah Rinpoche tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik, hadirin sekalian boleh diminta tepuk tangan sekali lagi untuk Yang Mulia Lama Purbu Tashi Rinpoche dan tim pembangunan Money House Medan. Baik, Bapak Ibu kita akan memasuki sesi potong tumpeng. Sesi ini akan dimulai dengan
pemotongan tumpeng bersama dengan Lama Purbu Tashi Rinpoche yang menandakan keberhasilan dan selesainya pembangunan Money House Medan. Kepada Lama Purbu Tashi Rinpoche, kami undang untuk hadir di tengah-tengah bersama tim pembangunan Money House Medan. Rinpoche, we would like to ask for Rinpoche to come and join us in the middle for cutting the tumpeng. Thank you, Rinpoche. Kepada tim dokumentasi, mohon bersiap-siap. Hon, tunggu sebentar. Kita undang juga Bapak Agus Setiawan selaku DPRD Kota Medan dan ada Ibu Lilitan, kemudian ada Bapak Sekretaris Bapak Ridwan, Bapak Ridwan boleh maju dan ke kemudian ada Ketua MBI Medan Pak Joni. Bapak Joni. Kepada tim pembangunan Money House, boleh berkumpul di tengah untuk foto bersama. Boleh susun, mungkin agak depan. Tim dokumentasi tolong. Rinpoche, ya. Can join us. Rinpoche di tengah-tengah ya. Oke. V ya, V. Samping. Samping V, ya. Oke, tim dokumentasi arah aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aman, tim dokumentasi? Oke, sekarang ke kamera besar. Aba-aba saya. 1, 2, 3. Oke, boleh halo-halo ya video itu. Oke, terima kasih kepada Lama Purbu Tashi Rinpoche dan juga tim pembangunan Money House Medan. Kami persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Boleh hadirin tepuk tangannya yang meriah. Selanjutnya, kita akan menikmati lantunan Sutra Hati dalam bahasa Mandarin
yang akan dibawakan oleh Karen. Kepada Karen kami persilakan untuk maju ke depan.揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧，揭谛菩提萨婆诃。揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧，揭谛菩提萨婆诃。揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧，揭谛菩提萨婆诃。观自在菩萨心生般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异是色，即是空，空即是色。受想行识亦复如舍，舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无明亦无明尽，乃至无老舍亦无老舍尽，无苦集灭道，无得亦无得亦无所得故，菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无怪，无怪故，无有空故，远离颠倒梦想，究竟涅槃三世处。佛以般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提故，知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，增实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即所作人。揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧，揭谛菩提萨婆诃。揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧，揭谛菩提萨婆诃。揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧，揭谛菩提萨婆诃。Wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih atas penampilan yang sangat luar biasa dan suara yang sangat indah dari Karen. Nah, belum selesai nih Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan menyaksikan tarian yang dibawakan oleh Floren, Tarin, dan Stephanie. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.
menampilkan tarian yang luar biasa dari Floren, Tarin, dan Stephanie. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Nah, tadi Tarin yang sebelah kanan ujung itu adalah salah satu anak Money Kids di Money House. Jadi Money Kids itu adalah kelas untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu boleh bawa anak-anak Bapak Ibu untuk mengikuti Money Kids di hari Minggu di pagi jam 10 sampai jam 11.30. Kemudian Papa Mama juga bisa ikut kegiatan Chen Rezik di hari Minggu juga di jam 10 sampai jam 11 siang. Betul sekali. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah hampir memasuki penghujung acara syukuran Money House Medan kali ini. Maka dari itu, kami mewakili seluruh tim Money House mengucapkan terima kasih kepada para donatur, sponsor, kemudian para pendukung dan siapapun yang ikut berkontribusi dalam pembangunan Money House Medan yang sudah membantu sangat banyak baik dalam materi maupun daripada doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi, Money House adalah tempat studi, meditasi, serta belajar Dharma. Bapak Ibu bisa hadir di Money House kapanpun Anda berkenan. Kami buka dari jam 9 pagi sampai 5 sore setiap hari. Dan Money House juga ada event-event untuk terdekat di tanggal 19 sampai 22 Maret 2026 ini, yaitu ada retreat dari jam 8.30 pagi hingga jam 5.30 sore. Nah, kemudian ada Chautu di tanggal 4 April 2026 di jam 4.30 sore hingga 5.30 sore live di Bokar Monastery di India. Dan jadwal rutin Money House juga itu dari Jumat ada kelas meditasi yaitu dari jam 7 malam hingga jam 8. Di Sabtu juga ada ngondro, kelas ngondro di jam 3 siang sampai jam 4 sore. Di hari Minggu tadi ada kelas Cereji di pagi hari dan ada kelas Money Kids. Kemudian di siang hari ada Dharma sesi yaitu Prasna Sambawa di jam 1 siang sampai jam 2 siang. Bapak Ibu boleh bergabung di program di Money House. Baik, jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu sekalian. Karena selanjutnya kita akan menikmati penampilan dari Grace Chuanta yang akan bernyanyi lagu Kan En The Sin diiringi kuceng oleh Jolin Chuanta. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Hello， 大家好，大西德勒。那接下来要唱的一首歌呢，就是叫《感恩的心》，送给大家，谢谢。像一颗尘土，有谁能阻我的从容？此方我情可回出，就在下一刻忽然，天地虽宽，却都像有痛。我看那是个真，我还要多少爱，我还要多少爱，要苍天知道，我不能说。感恩的心，感谢有你，让我一生，让我永远紧做我自己。感恩的心，感谢命运，它给我温柔黑真心。
Terima kasih kepada Grace Chuanta dan Jolin Chuanta menampilkan suara yang merdu dan diiringi dengan kucing yang merdu. Luar biasa banget ya, Jol ya. Iya, Ken. Luar biasa. Baik, sebelum kita menutup acara ini, Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Yang Mulia Lama Purbu Tashi Rinpoche akan menyampaikan pesan tambahan kepada kita. Rinpoche, we may ask for some closing statement from Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Thank you. So wonderful. The celebration today's ceremony. The organized team organized and the performance and everything is wonderful. And thank you everyone for coming to the to celebrate this special event together. Tashidele, and thank you so much to everyone. And then now, next is we have to continue. Is we have to do the Dhamma studies and practices in the future. Continue in this place, and not only this place, but around in Indonesia, there are lots of Dhamma community and viharas that is flourishing, and hopefully Dhamma flourish, and through the power of Dhamma flourishing, the world peace restored, and the world may have peace, and may sentient beings be free from samsaric suffering. And for us is Dhamma. First we have to make effort to do Dhamma studies, and Dhamma studies. Without the studies, blind kind of faith we have, but then it's a blind faith. We cannot go very far, and we cannot understand Buddha's teachings, and they cannot go. Our practice cannot be deep enough and clear enough. So we have to do the studies. But after do studies, then I have to practice. Only studies and no practice is like a servant of rich people, rich person. Servant of a rich person can count that rich person's how many cars, how many properties, how much money there, or everything he has knowledge, he can count, but nothing belong to him, and then it's almost like useless. So similar like that, we can count our intellectual status. We can count, we say compassion, wisdom, 4 noble truths, 8 noble paths, 6 paramitas. Each of these paramitas we can count, but we don't practice them, so it doesn't belong to us. It belongs to Buddha and Bodhisattvas. It doesn't help us when we are facing difficulties and all that. Anyway, everyday life. Then that we often complain. Other people complain that you learn so much Dhamma, but you're not like this person. But we also complain. I study and practice so much, but why still having like my personalities, still having so many problems? Why like that? So that's the point is that we have after do the studies, and then we have to practice. Means we train our mind to become the Dhamma. Not only Dhamma is intellectual, but our mind habituate. That takes a long time, and that takes effort to habituate our mind to be the Dhamma. Yeah. So that is our continual practice. That is lifelong
lifelong. We should be doing whole as long as we live. Yeah, make ready. So with that, I hope everybody will be successful and will be able to do Dhamma practice. In order to do the Dhamma practice, and everybody may live long and healthy, and also with need resources for living healthy and live long. For Dhamma practice, we need resources, and may everyone have also prosperity and good life, and things go well. Yeah, so with that, once again, thank you very much. Baik, jadi Rinpoche mengatakan terima kasih kepada kita semua, sungguh indah sekali, sungguh baik sekali hari ini. Jadi hari ini kita telah merayakan acara yang semuanya diatur ya oleh para tim. Contohnya seperti tadi ada performance kucing dan lain sebagainya, itu semuanya telah diatur dan telah dirancang sedemikian rupa oleh para tim Money House. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semuanya telah datang untuk merayakan event yang sangat spesial ini. Jadi Rinpoche mengatakan Tasidele, terima kasih kepada semuanya. Selanjutnya setelah ini kita harus terus mempraktikkan Dharma dan juga belajar Dharma tentunya. Jadi selama masa yang akan datang dan seterusnya, tugas kita semuanya adalah belajar Dharma, kemudian mempraktikkannya di tempat ini, dan bukan hanya di tempat ini saja, melainkan di semua Indonesia. Karena di semua pelosok Indonesia ada banyak sekali komunitas-komunitas Dharma atau Buddhis yang lainnya, ada banyak sekali vihara-vihara. Ini membuktikan bahwa Buddha Dharma akan terus berkembang, dan semoga Dharma juga terus berkembang di Indonesia dan di kita semuanya. Dan melalui kekuatan dari Dharma, semoga dunia ini menjadi damai, semoga dunia memiliki kedamaian, dan semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan samsara ataupun penderitaan di alam rendah. Dan untuk kita semuanya, Rinpoche berpesan bahwasanya yang pertama kita semuanya harus berusaha untuk belajar Dharma. Mengapa seperti itu? Karena Rinpoche mengatakan bahwasanya kalau misalnya kita hanya belajar tapi kita tidak mempraktikkan, itu ibaratnya seperti sebuah pembantu ya atau pelayan dari orang kaya. Jadi pelayan ini atau asisten rumah tangga ini, beliau tahu majikannya atau bosnya ini punya duit berapa, punya mobil berapa, punya rumah berapa, usaha berapa, tapi itu semua milik bosnya, bukan milik dari pelayan ini sendiri. Jadi kalau kita hanya belajar tapi tidak mempraktikkannya, itu ibarat kita hanya mengikuti ajaran atau agama secara membabi buta. Jadi kita tidak bisa memahami secara benar mengenai ajaran Sang Buddha, dan praktik kita tidak bisa mendalam maupun tidak bisa menjadi murni. Jadi sama seperti itu juga Rinpoche mengatakan bahwasanya kita bisa menghitung atau secara akal pikiran kita bisa belajar, kita bisa menghitung, contohnya ada welas asih, kebijaksanaan, ada 4 kebenaran mulia, jalan berunsur 8, 6 paramita, 6 kesempurnaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak kita praktikkan, semua itu adalah milik Buddha Bodhisattva, bukan milik kita. Jadi kita harus terus berlatih agar itu semua bisa menjadi sebuah kebajikan untuk diri kita sendiri. Jadi sebenarnya banyak sekali orang komplain ya bahwasanya hidup saya ini banyak sekali masalah. Saya sudah belajar, saya sudah mempraktikkan, tapi tetap banyak masalah. Jadi rasanya seperti tidak berguna. Jadi Rinpoche mengatakan bahwasanya poinnya di sini adalah setelah kita belajar Dharma, maka kita harus mempraktikkannya, melatihnya. Kita harus melatih batin kita agar menjadi serupa dengan Dharma. Jadi bukan hanya kita belajar secara akal sehat atau kita belajar teorinya saja, tapi kita juga harus membiasakan diri kita untuk melatih dan mempraktikkan Dharma hingga selama-lamanya. Hidup sampai kapan? Seumur hidup pokoknya. Kita belajar dan berlatih. Jadi karena kalau kita ingin berlatih dan mempraktikkan Dharma, maka tentunya kita membutuhkan sebuah sumber penghidupan yang baik tentunya. Jadi Rinpoche berdoa kepada kita semuanya agar semoga kita semuanya berumur panjang, semoga kita semuanya sukses, semoga praktik Dharma kita terus berkembang, semoga semuanya itu berjalan dengan lancar. Untuk Bapak Ibu semuanya sehat,
damai, sentosa, punya sumber penghasilan yang baik. Karena kita membutuhkan itu semua agar kita bisa mempraktikkan Dharma, belajar Dharma dengan baik, dengan rajin dan tekun. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar, semoga semuanya dipenuhi dengan keberuntungan, semoga penghidupan Bapak Ibu juga menjadi baik, segalanya berjalan dengan lancar dan penuh kedamaian. Terima kasih, ucap Rinpoche. Thank you Rinpoche for the wonderful closing statement and thank you juga untuk penerjemah kita Ko Alvinson. Boleh beli tepuk tangannya. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia Lama Purbu Tashi Rinpoche, kepada semua tamu undangan dan para donatur, serta seluruh panitia yang sudah mendukung terselenggarakannya acara hari ini. Boleh beri tepuk tangannya semuanya. Kepada para hadirin, kami persilakan untuk berdiri dan sikap beranjali untuk mengantar Rinpoche meninggalkan ruangan. Thank you Rinpoche. Kepada umat kami persilakan untuk bernamaskara 3 kali. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati makan siang di lantai 1 dan di jam 2.30 ada kegiatan bakti sosial. Demikianlah acara hari ini. Untuk mengetahui program-program Money House lainnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi website moneyhouse.org atau Instagram @moneyhouse_Medan atau bisa juga bergabung di grup WhatsApp Money House Medan. Saya Angeline. Saya Ken, kami pamit undur diri dan see you semua di event selanjutnya. Namo Buddhaya, Tasi Dele.